Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat dan sahabat kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, bisa bertemu walaupun lewat virtual. Jamaah sahabat kurma yang dirahmati Allah, kita perlu mengenal Allah. Untuk apa? Karena dengan kita mengenal Allah, tentunya kita akan lebih hati-hati, akan lebih hati dalam bersikap. Nah, bagaimana mengenal Allah? Ada beberapa hal. Ada salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Nah, pada waktu kita ingin mengenal Allah, tentunya kita harus mengenal diri kita. Nah, kalau kita ketahui bahwa ada 3 sifat manusia, seperti dalam hadis, seperti dalam riwayat Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 3 sifat manusia. Yang pertama adalah sifat syaiton. Nah, apa itu sifat syaiton? Sifat syaiton adalah sifat yang ingin mengedepankan sisi nafsu, kepuasan. Nah, bagaimana perwujudannya? Bentuknya adalah ingin memuaskan, seperti makan, minum, kemudian nafsu yang lain. Nah, ini dimiliki oleh setiap manusia. Nah, sifat ini memang pemicu, atau bisa dikatakan jika tepat dalam menerapkan adalah bisa mengaktualisasikan diri, bisa membentuk diri menjadi pribadi yang bagus, kemudian yang optimal dalam bekerja. Nah, ini tentunya membutuhkan nafsu, membutuhkan keinginan yang besar untuk meraih hal tersebut. Nah, ini dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah sifat malaikat. Nah, seperti apa malaikat? Kita ketahui bahwa malaikat adalah orang atau makhluk yang paling patuh kepada Allah. Malaikat diberikan kelebihan untuk selalu berhamba, selalu mengabdi kepada Allah. Nah, tetapi malaikat tidak mempunyai nafsu. Nah, ini bedanya. Sifat malaikat adalah selalu untuk mengabdi Allah, selalu mengajak kebaikan. Nah, pada waktu kita manusia mempunyai sifat malaikat, tentunya akan selalu mengabdi kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, ini perlu atau wajib kita miliki atau kita terapkan, karena kita sebagai makhluk Allah tentunya harus beribadah, harus senantiasa mengabdi kepada Allah. Nah, kedua sifat itu menjadi diri kita seimbang, bagaimana harus bersikap. Nah, kemudian sifat ketiga adalah sifat
semuanya digabungkan. Nah, jadi di samping kita mempunyai sifat syaitan atau ingin meraih kepuasan atau memuaskan, tentunya kita butuh suatu sifat untuk mengerti kepada Allah. Nah, manakala kita seimbang dalam mewujudkan ini, tentunya kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sesuai, karena ada dua unsur yang seimbang. Satu sisi kita optimalkan dalam bekerja, dalam kehidupan, mewujudkan suatu prestasi, mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik di dunia. Namun kita juga harus ingat bahwa kita harus ingat kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa di samping kita hidup, tentunya kita harus mengerti Allah. Dengan demikian ada kontrol diri, ada keseimbangan. Nah, dengan mengenal Allah, kita mengetahui dari mana kita asal, kemudian mau kemana kita pergi, untuk apa kita hidup, itu adalah arahnya kepada Allah. Nah, ini satu hal yang dimiliki oleh sifat malaikat. Nah, manakala manusia itu bisa menempatkan, menerapkan sifat tadi, kedua sifat tadi, akan menjadi pribadi yang bagus, pribadi yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan pada esensinya manusia diciptakan, bahwa intinya adalah manusia beribadah. Nah, namun demikian, sebagai makhluk manusia, umat yang harus hidup di dunia, harus mengembangkan diri, harus juga mempunyai sifat sosial, tentunya sifat malaikat tadi harus bisa diterapkan. Nah, untuk itu bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita bermasyarakat sebisa mungkin kita menempatkan sebagai pribadi bagian dari masyarakat, bagian dari kehidupan keluarga yang harus hidup, harus berjuang, harus mengembangkan diri demi keberhasilan diri. Namun satu sisi kita juga harus ingat bahwa kita punya kewajiban. Kita harus ingat Sang Pencipta yang tentunya hidup kita akan dimintai tanggung jawab pada akhirnya. Nah, inilah sifat-sifat manusia yang memang harus dipahami, harus kita laksanakan, harus kita selalu ciptakan. Ada sifat memunculkan aktualisasi diri, sifat syaitan tadi, kemudian ada sifat malaikat yang mana kita harus mengabdi kepada Allah. Nah, ini bentuk sifat Allah, sifat manusia yang bukti pengabdian kepada Allah, dan kita harus selalu kontrol diri, introspeksi demi kehidupan yang nyata. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita hidup nanti rugi. Nah, ingat, hidup kita adalah hanya sementara waktu di dunia. Namun ada kehidupan yang lebih fana lagi, lebih luas, yakni kehidupan di akhirat nanti. Nah, bentuk persiapan kita bagaimana kita memaksimalkan kehidupan di dunia yang lebih bermanfaat, yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat kurma, dan tentunya kita berharap mari bersama-sama untuk bisa beramal, berbuat baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.